Pada tahun 2019, seorang perempuan di kota Bandung membunuh bayinya yang baru berumur beberapa bulan. Kepada polisi, dia mengaku mendapat bisikan gaib agar mengirim anaknya ke surga. Ini contoh kasus gangguan mental emosional saat perinatal. Dilaporkan oleh wartawan Yulia Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Dalam waktu berselang 3 bulan, Mia Dwi Susilawati kehilangan 2 laki-laki sandaran hidupnya, ayah dan suami, di saat dirinya sedang berbadan 2. Ayahnya Joyo tutup usia karena sakit saat usia kandungannya menginjak 4 bulan. 3 bulan kemudian suaminya Haryanto meninggal setelah mengalami kecelakaan sesaat setelah mengantar Mia ke tempat kerja. Musibah yang datang beruntun dan mendadak, ditambah dengan syok, trauma, serta perasaan bersalah, mendorong Mia jatuh ke lembah depresi. Kondisinya yang sedang hamil memperburuk gangguan kejiwaannya dan bak pisau bermata 2. Depresi juga berbalik mengganggu kehamilannya. Setelah kecelakaan itu, saya sempat nggak bisa ngantor selama beberapa bulan. Ketika datang ke kantor, badan gemetar, pikiran kosong. Setelah itu pun saya sempat tidak bisa tidur selama 3-4 hari. Akhirnya khawatir karena kandungan yang terus-menerus kontraksi. Oleh dokter kandungan, Mia disuruh bertemu dengan psikiater. Perjuangannya melawan depresi tidak mudah, meski setelah Mia berkonsultasi dengan psikiater. Trauma dan lukanya secara terus-menerus dibuka seiring dengan penyelesaian kasus kecelakaan suaminya. Depresi Mia semakin memburuk, bahkan berkali-kali ia berpikir akan mengakhiri nyawa karena didera perasaan bersalah. Saya mau mati saja, tapi saya mau anak saya hidup. Saya sendiri sepertinya sudah nggak mungkin buat tetap hidup karena rasa bersalah terhadap suami. Kalau saja waktu itu saya tidak mau diantar ke kantor, kalau saja waktu itu saya biarkan dia bekerja, atau kalau saya biarkan dia di rumah, ini tidak akan terjadi. Bahkan saya pernah datang ke tempat kejadian, lalu saya diam saja di jalan itu maunya menyeberang jalan saat ada bus lewat. Mia mengakui, omongan orang-orang di sekitarnya semakin membuatnya merasa tersudut dan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Ada yang membahas soal keadaan tubuh suaminya setelah tertabak, bahkan ada yang menyalahkannya atas kematian sang suami. Beberapa menuduhnya kurang beriman sehingga mengalami depresi. Nah, itu yang semakin membuat berat dan merasa bersalah. Ditambah, omongan orang kalau stres tidak punya agama atau agamanya tidak baik. Kamusnya fokus ke bayi saya tapi tidak fokus ke apa yang saya rasakan, saya alami. Mereka tidak pernah peduli. Menurut mereka saya sanggup menjalaninya. Keinginan bunuh diri berulang kali muncul selama kehamilannya. Bahkan sempat melakukan pencarian di internet tentang cara bunuh diri yang aman untuk ibu hamil. Kalau saya pakai silet, saya kehabisan darah dan anak saya tidak selamat. Kalau saya tabrakan terus kena perut, anak saya tidak selamat. Itu yang terus ada di pikiran. Saya searching bagaimana cara bunuh diri yang aman buat ibu hamil. Dan ternyata tidak bisa. Itu yang membuat saya mengurungkan niat, ya sudah sampai lahiran saja, kisah Mia. Keinginan bunuh diri itu tak hilang sampai Mia melahirkan Putih, anaknya. Kali ini Mia merasa kematiannya tidak akan terhalang lagi karena Putih telah lahir dengan selamat. Tapi ternyata Putihlah yang justru membuatnya bertahan hidup dan bersemangat untuk sembuh. Saya sudah melahirkan, anak saya sudah aman, sekarang aja matinya. Ternyata tidak bisa. Setiap mau bunuh diri lalu melihat anak nangis, rasanya tidak mungkin saya tidak berjuang. Ketika ibu-ibu mengeluh anaknya menangis tengah malam setelah melahirkan, itu justru penyelamat saya. Karena anak saya tengah malam menangis dan butuh saya di sisinya. Itu justru jadi penyelamat buat saya. Setelah berada di titik terendah dalam hidupnya dan merasa kehilangan arah, Mia kini kembali memiliki tujuan hidup dan berusaha keras meraih kesembuhannya. Ia menjalani terapi pulih setelah Putih. Dukungan untuk sembuh juga diterima dari ibunya yang sama-sama mengalami kehilangan tapi tetap kuat dan tabah menerima di sampingnya. Kini Mia merasa hidupnya sudah kembali menyenangkan. Setelah jauh lebih menyenangkan, bangun pagi sudah tidak ada pikiran bagaimana. Kalau tidur masih kesulitan, kadang masih terbawa mimpi kejadian yang dulu, cuma keinginan bunuh diri sudah tidak ada.
Rasanya besok saya masih perlu hidup lagi karena saya mau melihat Putih tertawa. Saya mau lihat Putih memanggil bapaknya, saya mau ceritakan tentang bapaknya dan saya mau kerja jadi saya sudah punya banyak rencana lagi. Demikianlah kisah yang dialami oleh Mia. Semoga kita dapat memahami untuk orang yang memiliki gangguan jiwa atau mental karena sejujurnya mereka juga membutuhkan kita dan mereka juga membutuhkan dukungan dari kita agar mereka tetap hidup dan tidak terlalu memikirkan sesuatu yang akan lebih berdampak pada mentalnya.